Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, para wali murid dan anak-anakku dari SD Asmaul Husna. Alhamdulillah hari ini kita bisa merasakan ya keadaan new normal di mana kita harus belajar di rumah. Bapak yakin anak-anak bersama abi uminya di rumah, bersama ayah bundanya di rumah, merasakan tantangan baru ya untuk belajar secara daring ini. Tapi percayalah anak-anak dan abi umi semua bahwa kita semua hari ini sedang mendapat ujian dari Allah SWT. Dan seperti tagline kita di Sekolah Dasar Islam Terpadu bahwa kita harus menjadi generasi yang mandiri, cerdas, berkarakter, solih, solihah, dan menjadikan Allah sebagai dasar dari aktivitas kita sehari-hari. Ada satu cerita yang menarik yang ingin Bapak ceritakan kepada abi umi dan anak-anak di rumah. Satu cerita ini adalah satu kisah nyata di mana ada seorang anak yang dia mendapatkan kabar dari sekolahnya untuk ikut study tour, jadi jalan-jalan gitu ya. Tapi anak ini dia nggak punya uang gitu. Akhirnya dia ngadu sama ibunya. Ibu, ayah sekolah bilang, ibu guru bilang kalau minggu depan akan jalan-jalan gitu. Kira-kira aku bisa ikut belum ya? Terus apa kata ayah dan ibunya? Kata ayah dan ibunya, sabar ya nak, mungkin sekarang belum ada uangnya. Tapi kalau Allah sudah takdirkan kamu berangkat, kamu pasti berangkat. Yuk nak, sekarang jemput ridhonya Allah. Harus ngapain ya? Harus ngapain bu? Kita sholat duha dulu ya, biar rezekinya dilancarkan. Akhirnya anak ini dengan hati yang sedih, tapi juga berusaha mengerti apa perkataan ibunya, kata ayahnya, akhirnya dia juga melaksanakan sholat duha. Selanjutnya apa yang terjadi? Anak-anak abi umi sampai tibalah hari kurang 3 hari, semua nama anak-anak dicatat gitu ya, siapa yang berangkat, dan satu anak ini belum juga mendapatkan uang dari orang tuanya. Terus akhirnya begitu dia pulang dari rumah, dia bilang, ayah ibu apakah uangnya sudah ada? Soalnya teman-teman semua sudah pada bayar dan semuanya sudah dicatat namanya, aku belum gitu. Terus apa kata orang tuanya? Apa kata ayah dan ibunya? Oh gitu, ya udah nak, insya Allah besok pas hari Jumat ayah ada uang gitu ya. Tapi ayah titip pesan uang ini bukan untuk kamu. Loh, terus buat siapa? Buat temen kamu. Coba tanya, ada nggak temen kamu yang belum bayar gitu ya? Terus dia pengen juga berangkat. Nah bayarin temen kamu dulu. Terus akunya gimana ya? Udah biar Allah. Kamu adalah urusannya Allah gitu. Akhirnya anak ini dengan juga sedih gitu ya, tapi dia tetap percaya dengan perkataan ayahnya. Akhirnya di hari Jumat anak ini datang ke bu gurunya, bu, kata ayah ada nggak teman-teman yang belum bayar gitu? Oh ada, si Ani belum bayar. Oh ya udah bu, ini kata ayah kata ibu uangnya untuk ngebayarin si Ani berangkat jalan-jalan. Tapi kan kamu belum bayar nak, kayak mana? Kata ayah sama ibu, nanti Allah yang bayarin aku. Bener nih, gak nyesel nih kalau kan nama kamu belum dicatat juga, kamu gak bisa berangkat loh. Iya gak apa-apa, kata si anak ini dengan sedih tapi juga tetap percaya dengan orang tuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak ketika di hari Senin, waktu sudah untuk jalan-jalan, anak ini yang tadi ngebayarin temennya, dia gak berangkat. Dia belum mandi ya, sudah jam 7 belum mandi. Terus ketemu sama ayah dan ibunya. Apa kata ayah dan ibunya? Nak, kok kamu belum mandi? Katanya kamu mau berangkat jalan-jalan. Ya gimana mau berangkat jalan-jalan ya bu? Soalnya aku belum bayar uang yang kemarin ayah kasih untuk ngebayarin si Ani. Oh gitu. Sekarang gini nak, coba kamu mandi, sholat duha, berangkat ke sekolah. Kalau Allah takdirkan kamu berangkat, kamu berangkat. Tapi kalau seandainya Allah takdirkan kamu gak berangkat, kamu pulang lagi. Tapi gimana ya? Udah, gak usah tapi-tapi, berangkat aja. Oke, akhirnya anak ini dengan lesu juga, dia akhirnya menuju ke sekolahnya. Apa yang terjadi anak-anak? Ketika semuanya naik ke bis gitu ya, nama dia belum tercatat dan dia gak berani untuk naik ke bis itu. Akhirnya dia memutuskan untuk ke musola. Dan teman-temannya nanya, kok kamu belum berangkat? Ya gitu deh. Kok ya gitu deh? Kenapa? Ya aku belum bayar gitu. Lah itu si Ani udah naik. Iya, nggak apa-apa, biar Ani aja yang berangkat. Serius? Iya, ya udah, tolong ya tutup gerbang. Apa yang terjadi? Ketika dia ngebayarin temen-temennya pada berangkat, dia nggak berangkat. Akhirnya dia cuma disuruh tutup gerbang. Tapi dengan sedih hati, dia coba ngadu ke Allah gitu ya. Dia nangis di musola itu.
dan Allah mulai tunjukkan keajaiban-keajaiban besarnya. Apa yang terjadi anak-anak? Saat itu ternyata ada satu temannya yang terlambat, belum berangkat, dan dia kebingungan, loh mana teman-teman udah berangkat. Dan dia menawarkan ke temannya ini, yuk berangkat yuk sama aku kalau gitu. Soalnya aku pengen berangkat, ibu udah nunggu di mobil, tapi kita ketinggalan, nah kita nyusul sendiri aja. Serius? Beneran? Iya beneran gitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Anak ini berangkat dengan temennya yang punya mobil pribadi, dan dia menangis di mobil itu. Menangis kenapa? Dia bilang, kok kamu nangis? Iya, aku ngebayangin teman-teman yang di bis duduk sempit-sempitan, aku di sini duduknya lapang. Aku sedih, mungkin teman-teman makan nasi uduk satu barengan, tapi sekarang aku makan roti gitu. Dan ayah ibunya di rumah tadi sudah menghitung, kalau anak kita, ibu, dia pulang berarti dia nggak berangkat. Tapi kalau dia sampai sore nggak pulang, berarti dia berangkat. Dan apa yang terjadi? Begitu dia pulang, dia pun nggak ikut rombongan, tapi dia ikut dengan mobil ibunya tadi. Dia bawa bingkisan yang banyak dan dia kasih ke ibu dan ayahnya. Ayah, ibu, makasih ya. Sekarang aku ngerti kenapa ayah, ibu selalu ngajak aku untuk ngelibatin Allah. Karena ketika kita memperjuangkan hak orang lain, ketika kita memfasilitasi, memberikan kebaikan kepada orang lain, Allah itu nggak tidur. Allah itu pasti memberikan keajaiban-keajaiban dan berkah-berkah yang besar kepada kita. Nah, Abi, Umi, ayah, ibu, anak-anak, dari kisah ini kita belajar ketika kita menghadapi segala sesuatu, kita mendahulukan Allah, kita beriman kepada Allah, maka semuanya akan baik. Dan insya Allah berkahnya pun akan berlipat kepada kita. Pun hari ini kalau Abi, Umi, anak-anak semua belajar di rumah, tetap semangat, tetap percaya bahwa ini adalah ujian dari Allah dan Allah akan berikan nanti hikmah besarnya ketika anak-anak sudah menyelesaikan ujian-ujian ini. Ingat tagline kita, janji siswa SDIT Asmaul Husna, pertama kita harus bertakwa kepada Allah. Ayo dong, sholatnya ya. Sekarang udah nggak main anak IT, sholat 5 waktu ketinggalan. Sekarang anak IT itu sholatnya sudah harus 6 waktu. Loh, kok 6 waktu? Iya, 5 waktu wajib, 1 duha. Nah, itu baru mantap ya. Yang kedua, kami taat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ayo, anak-anak harus taat dan patuh kepada guru. Ketika kami berakhlak dengan akhlak yang baik, kami memegang teguh janji dan tata tertib, dan kami menjadikan ridho Allah sebagai tujuan kami. Yuk anak-anak, Abi, Umi, dalam keluarga kita bawa nilai-nilai keislaman, nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita, kepercayaan kita teguh bahwa segala sesuatu yang terjadi itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Baik, salam hangat, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Asmaul Husna, mandiri, cerdas, berkarakter, solih, Allahu Akbar. Dadah.